Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Tidak lupa juga kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah tentang akhlaknya Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di subscribe, like dan komen konten ini. Kisah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam berpakaian. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berpakaian, Ibnu Sa'din mengeluarkan dari Abdurrahman bin Abi Laili, aku sedang bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dia berkata, aku melihat bapaknya Qasim sedang mengenakan jubah pada tempat yang tertutup. Ibnu Sa'din mengeluarkan dari Judib bin Mikyas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW apabila urusan telah datang, dia memakai pakaian yang lebih baik daripada pakaian yang lainnya. Dengan sikap demikian itu menandakan suatu perintah yang tinggi derajatnya kepada para sahabat. Dan sungguh pada suatu hari aku melihat Rasulullah SAW dan pada hari itu datang seorang utusan. Sementara sahabat yang mendampingi di sampingnya adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Abi Saibah mengeluarkan dari Salmain bin Urki radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengenakan kain penutup badan sampai ke pertengahan betisnya. Kemudian dia berkata, beginilah caranya kekasihku Rasulullah SAW ketika mengenakan kain untuk menutup badan atau sarung. Tirmizi mengeluarkan dari Asad ibni Sulaim, aku mendengar bibiku berkata kepada pamanku, ketika aku kemarin berada di Madinah, seseorang menasihatiku, naikkanlah sarungmu, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah ketakwaan yang kekal. Maka tatkala aku berpaling, ternyata beliau adalah Rasulullah SAW. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya sarung itu adalah warna kain yang bergaris. Rasulullah SAW bersabda, apapun itu adalah milikmu dalam keteladanan. Maka aku melihat apabila dia menggunakan sarungnya selalu sampai ke pertengahan betisnya. Sikap para sahabat terhadap pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Burdah berkata, Aisyah memperlihatkan kepada kami pakaian yang bertambal dan sarung yang tebal. Kemudian dia berkata, Rasulullah SAW dicabut nyawanya ketika memakai kedua pakaian ini. Abi Burdah juga meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah qamis. Dan dari Asma binti Aziz radhiyallahu anha dikatakan bahwa lengan baju qamisnya sampai ke pergelangan tangan. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW masuk ke Mekah pada hari Futuh Makkah dengan mengenakan sorban berwarna hitam. Dari Ammar bin Haris radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Nabi SAW berkhutbah pada manusia sedangkan beliau memakai sorban hitam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Nabi SAW berkhutbah kepada manusia sedangkan beliau memakai pembalut sorban hitam. Dan dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan pada malam hari, beliau menguraikan sorbannya di antara pundaknya. Kemudian Nafi' mengatakan bahwa Ibnu Umar juga melakukan seperti itu. Abdullah berkata, aku melihat Qasim bin Muhammad, mereka berdua selamat kerana melakukan yang demikian. Tempat tidurnya Rasulullah SAW. Saikan mengeluarkan dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya aku Aisyah ditanya tentang tempat-tempat tidurnya Rasulullah SAW, maka aku katakan bahwa tempat tidurnya Nabi terbuat dari kulit yang di dalamnya diisi dengan serabut. Hasan bin Urfah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha
seorang wanita Ansar datang ke rumahku. Kemudian dia melihat tempat tidurnya Rasulullah SAW. Ada kain yang dilipat sebagai bantal dan piras atau kasur yang di dalamnya diisi dengan wol. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW datang kemudian berkata, "Apa ini wahai Aisyah?" Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah SAW, fulanah dari Ansar datang masuk ke rumah kita dan dia melihat pirasmu. Kemudian dia pergi dan memberikan ini padaku." Rasulullah SAW bersabda, "Kembalikan saja padanya." Maka tatkala aku mengembalikannya, dia merasa heran, seakan-akan dia ada di rumahku, padahal ini rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Kembalikan wahai Aisyah. Demi Allah, kalaulah aku menghendaki benda itu, Allah tidak akan memberikan pahala kepadaku sebesar gunung yang terbuat dari emas dan perak." Tirmizi mengeluarkan dalam kitab Sama'il dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Apakah di rumahmu ada tempat tidurnya Rasulullah SAW?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Ada, yaitu terbuat dari kulit yang diisi dengan berbagai macam serabut." Kemudian Hafsah radhiyallahu anha ditanya, "Apakah ada tempat tidur di rumahmu milik Rasulullah SAW?" Hafsah radhiyallahu anha menjawab, "Ada, terbuat dari kain yang tebal. Aku melipatnya menjadi 2 lipatan, maka beliau tidur ke atasnya. Pada suatu malam aku berfikir, kalaulah aku melipatnya menjadi 4 lipatan, tentu menjadi lebih empuk. Maka aku pun melipatnya dengan 4 lipatan. Kemudian Rasulullah SAW datang pada waktu subuh dan bersabda, "Apakah ini pirasmu yang aku pakai pada malam hari?" Maka aku menjawab, "Itu adalah pirasmu. Tetapi saya telah melipatnya menjadi 4 lipatan, karenanya akan lebih empuk untuk engkau pakai." Rasulullah SAW bersabda, "Kembalikan pirasnya seperti semula. Sesungguhnya dengan begitu akan memudahkan aku bangun pada malam hari untuk salat malam." Perkataan Nabi SAW ketika mengenakan baju baru. Ibnu Mubarak, Tabrani, Hakim dan Baihaqi dan banyak lagi dari mereka mengeluarkan dari Umar radhiyallahu anhu, "Aku melihat Rasulullah SAW berdoa dengan pakaian-pakaian barunya sebelum beliau memakainya, dan apabila telah memakainya beliau berdoa, 'Alhamdulillahilladzi kasani ma uwari'a bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian kepadaku dari apa-apa yang dengan pakaian itu telah menutupi auratku dan engkau jadikan dengannya di dalam hidupku.'" Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, tidaklah seorang muslim yang memakai baju baru kemudian berdoa seperti yang aku doakan, kemudian dia menaruh pakaian jelek dari akhlaknya yang telah ia letakkan, kemudian dia memakainya kepada seorang Islam yang fakir, tidaklah dia memakainya kecuali Allah lah yang telah memakaikannya. Senantiasa dia ada dalam penjagaan Allah, jaminan Allah dan sebagai tetangga Allah." Bajariu dan Ukailu serta Ibnu Adiyyi dan selain dari mereka mengeluarkan dari Ali radhiyallahu anhu, "Dahulu aku pernah duduk bersama Rasulullah SAW di satu tempat yang luas dan banyak perpohonan. Pada hari setelah hujan turun, kemudian lewatlah seorang perempuan yang sedang menunggangi keledai bersama dengan seorang lelaki yang menyewakan binatang sewaannya. Kemudian lewat pula seorang wanita yang terjatuh di atas tanah. Maka aku berpaling kepadanya dengan melihat wajahnya. Kemudian aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya wanita itu terjatuh tetapi mengenakan celana.' Rasulullah SAW bersabda, 'Ya Allah, ampunilah wanita yang mengenakan celana dari umatku.' Rasulullah SAW bersabda lagi, 'Wahai manusia, pakailah oleh kalian pakaian dengan menggunakan celana. Sesungguhnya dengan celana itu menjadi penutup bagi penutup pakaian kalian dan sebagai pelindung istri-istri kalian apabila mereka keluar.'
Kisah Nabi SAW bersama komandan pasukan dan Usamah dalam berpakaian. Ibnu Muddah dan Ibnu Asakir mengeluarkan dari Diyah bin Khalifah Kalbiyi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengutus Hurqal. Maka tatkala Hurqal kembali, Rasulullah SAW memberikan kepadanya kub tiayan, yaitu kain dari Mesir yang halus dan berwarna putih. Kemudian Hurqal berkata kepadaku, buatkanlah setengahnya untuk gamis dan berikan setengahnya lagi untuk keluargamu. Tetapi setelah kain itu sampai kepadaku, dia mengambilnya lagi dan berkata, pergilah, bagi kain ini dan kamu buatkan di bawahnya sesuatu agar kulit menjadi nyaman. Ibnu Abi Saibah, Ibnu Sa'id, Ahmad, Ruyani, Bawardi, Tabrani, Baihaqi serta Sa'id bin Mansur mengeluarkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW memberikan pakaian kepadaku yang bahannya dari Mesir yang tebal seperti yang Diyah Kalbiyi tunjukkan. Maka aku pun memberikannya lagi ke perempuanku. Maka Rasulullah SAW bersabda, itu adalah untukmu, jangan diberikan kepada Kubtiyah. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memberikan pakaian itu pada istri saya. Maka beliau bersabda, pergilah dan bawalah kain itu, tambahkan olehmu di bawahnya kain atau kulit yang lembut, dan jadikan di bawah bagian luar sebagai ciri, kerana yang aku takutkan adalah kamu mengagum-ngagumkannya. Kisah Aisyah dengan bapaknya ketika Aisyah memakai baju dan dia heran dengan baju yang dia pakai. Ibnu Mubarak dan Abu Nudim mengeluarkan dalam kitab Al-Ihliyah dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika aku memakai bajuku, maka aku membentangkannya dan melihat kepada ujung baju itu. Sedangkan kemarin aku ada di rumah dan aku menengok kepada baju yang aku kenakan itu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke rumahku dan berkata kepadaku, wahai Aisyah, adapun yang kamu ketahui, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada siapa dirimu. Abu Nuaim dalam kitab Al-Hiyah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, aku memakai baju baru milikku yang panjangnya 1 siku sampai aku bisa melihat kepadanya, dan aku pun heran dengan baju itu. Kemudian Abu Bakar berkata, apa yang kamu lihat wahai Aisyah? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bukan melihat kepadamu atau Abu Bakar, akan tetapi Allah melihat kepada yang kamu kerjakan. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu berkata lagi, engkau mengetahui sesungguhnya seorang hamba apabila telah masuk kepadanya sifat heran dengan fitnah dunia, maka Allah menjadikan benci kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala membedakan yang demikian itu dengan zina. Maka Aisyah berkata, jika begitu aku telah terkena fitnahnya dunia, sehingga aku telah membenarkan perkataanku mengenai perkara itu. Abu Bakar dan berkata, mudah-mudahan dengan demikian itu Allah tidak membencimu. Petunjuk Umar dan Anas radhiyallahu anhu dalam berpakaian. Ibnu Sa'idin mengeluarkan dari Abdul Aziz bin Abi Jamilah Al-Ansasriyah, qamis Umar radhiyallahu anhu berkata, panjang lengannya tidak sampai kepada telapak tangan. Jadi gamisnya Umar radhiyallahu anhu panjang lengannya tidak sampai kepada telapak tangan. Dari Badil bin Maisarah dikatakan, suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar menuju satu kumpulan jamaah, dan dia mengenakan pakaian komis sunbulani. Kemudian dia membentangkan lengan bajunya dan berkata, apabila kamu membiarkannya tidak memotongnya, pasti baju ini akan menutupi ujung-ujung jari tangan. Hisam bin Khalid berkata, aku melihat Umar mengenakan sarung di atas pusarnya. Amir bin Ubaidah Bahili berkata, aku bertanya kepada Anas radhiyallahu anhu tentang sutra. Kemudian dia berkata, aku menyukainya. Sesungguhnya Allah tidaklah akan menciptakannya, dan tidaklah salah seorang pun dari para sahabat Nabi SAW yang telah memakainya kecuali Umar, dan Ibnu Umar akan meneruskannya. Hunad dan Ibnu Abi Dunya
dalam ringkas kitab Angan-Angan mengeluarkan dari Masruq, pada suatu hari Umar keluar bersama kami dalam keadaan memakai kain quds. Kemudian orang-orang melihat kepada Ibnu Umar dengan sesungguh-sungguh, kemudian berkata, tidak ada sesuatu pun yang tersisa dari apa yang kamu lihat, kecuali manisnya rautan wajah, senyum, dan dia menangis pada Allah, membelanjakan hartanya dan mengorbankan anaknya di jalan Allah. Dan demi Allah, tidak ada dunia ini di akhirat melainkan seperti kelinci yang meloncat-loncat. Petunjuk Utsman radhiyallahu anhu dalam berpakaian. Hakim mengeluarkan dari Abu Abdullah Mauli Sidad bin Hadi, aku melihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu naik ke atas mimbar pada hari Jumat, dan beliau mengenakan sarung yang tebal dan harganya kurang lebih 4 atau 5 dirham. Diriwayatkan juga dari Musa bin Talha bahwa Utsman bin Affan pada hari Jumat memegang asak, dan dia adalah manusia yang paling tampan. Dan ketika itu dia memakai 2 pakaian yang berwarna kuning, sarung dan selendang, sehingga dia naik ke atas mimbar kemudian duduk di atas mimbar. Ibnu Sa'din meriwayatkan dari Sulaim bin Abu Amir, aku melihat Utsman bin Affan memakai kain selimut dari Yaman yang harganya 100 dirham. Diriwayatkan juga dari Muhammad bin Rabi'ah bin Haris, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, memberikan kebebasan pada istri-istri mereka dalam berpakaian mengenai pemeliharaan maupun keindahan. Dan aku pernah melihat Utsman memakai selendang sutra suji atau bulu yang ditenun yang harganya 100 dirham. Kemudian dia berkata, ini adalah untuk istriku. Aku pakaikan kepadanya agar dia kelihatan cantik menawan kerana selendang sutra itu. Petunjuk Ali radhiyallahu anhu dalam berpakaian. Ibnu Nuaim mengeluarkan dalam kitab Al-Hilyah dari Zaid bin Wahab, seorang utusan dari kaum Basrah datang menemui Ali, dan kaum itu terdapat seorang lelaki Kawariz, yaitu Ja'dud bin Na'jah, yang mengejek pakaian Ali radhiyallahu anhu. Maka Ali radhiyallahu anhu berkata kepadanya, apa untung dan ruginya dengan caraku berpakaian? Sesungguhnya aku berpakaian seperti ini lebih jauh dari sifat sombong, dan aku lebih pantas untuk memberi keputusan kepada orang-orang Islam. Ammar bin Qais berkata, dikatakan kepada Ali radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau perbaiki atau menambal bajumu? Ali radhiyallahu anhu berkata, apakah dengan memperbaiki baju hati akan merasa takut, dan apakah dengan menambal baju orang mukmin akan bisa memberikan keputusan? Ibnu Abu Saibah dan Hanad mengeluarkan dari Atta' Abi Muhammad, aku melihat Ali radhiyallahu anhu memakai baju gamis dari kain yang kasar ini tanpa dicuci. Hanad dan Ibnu Asakir mengeluarkan dari Abdullah bin Abi Hadil, aku melihat Ali bin Abi Talib memakai gamis dalam keadaan bersandar. Apabila dia membentangkan tangannya, maka sampailah ujung gamis yang dia pakai mengenai jari-jari tangannya. Dan apabila dia membiarkan atau dalam keadaan biasa, maka baju yang ada dipakai itu kembali seperti semula, sampai pertengahan di antara tangan dan siku. Ibnu Ayyinah dalam Jamaah dan As-Sakari dalam Mu'adi serta Sa'id bin Mansur, Baihaqi dan Ibnu Asakir mengeluarkan dari Ali, sesungguhnya Ali radhiyallahu anhu apabila memakai gamis kemudian membentangkan tangannya, maka sampailah lengan gamis itu mengenai jari-jari tangannya. Kemudian dia memotong yang selebihnya dan berkata, pada gamis tidak ada yang boleh melebihi pergelangan tangan dari kedua tangannya. Abu Nuaim meriwayatkan dari Al-Ihyah dari Abu Sa'id Al-Azzi, dan dia adalah imam dari Asmatil Azzi. Katanya, aku melihat Ali radhiyallahu anhu datang ke pasar kemudian berkata, siapa yang mempunyai baju gamis yang bagus dengan harga 3 dirham? Maka seorang lelaki berkata, saya punya. Kemudian dia datang dengan membawa baju itu. Maka Ali pun takjub dengannya dan berkata, mudah-mudahan ada kebaikan dari baju ini. Laki-laki itu berkata, tidak, baju ini tidak ada harganya. Kemudian Sa'id Az-Diyi melihat Ali radhiyallahu anhu membaca syair yang berkaitan dengan dirham dan bajunya. Lalu laki-laki itu memberikannya dan memakaikannya. Ketika lengan baju itu ternyata melebihi ujung jarinya, maka Umar radhiyallahu anhu menyuruh untuk memotong kelebihannya.
Ahmad mengeluarkan dalam Zuhdi dari Maula Abu Muzaim, aku melihat Ali keluar, kemudian datang seorang lelaki dari kaum Karabis. Maka Ali berkata kepadanya, apakah engkau mempunyai gamis dari Sembulani? Kemudian lelaki itu mengeluarkan satu baju gamis, lalu memakainya. Ketika diketahui ternyata baju gamis itu panjangnya melebihi betis, maka dia menengok ke kiri dan ke kanan lalu berkata, tidaklah aku melihat kecuali ukurannya bagus. Apakah ini milikmu? Lelaki itu berkata, wahai Amirul Mukminin, baju ini harganya 4 dirham. Kemudian Ali mengambil dari sarungnya sejumlah dirham, lalu dia membeli gamis itu, kemudian pergi. Itulah kisah tentang akhlak. Kisah tentang rumahnya Rasulullah SAW, tempat tidurnya Rasulullah SAW dan pakaiannya Rasulullah SAW. Begitu juga cara berpakaiannya para sahabat radhiyallahu anhu. Semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.